Iya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Saudaraku dan teman-teman semuanya, pada bagian ini marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dari anak seorang haji yang bertobat mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, beliau ini telah menjadi seorang pendeta besar saat ini di Indonesia ini. Nah teman-teman semuanya, seperti apa kesaksian dari beliau? Langsung saja kita simak video yang berikut ini. Nama saya Debbie Basir, dulu saya muslim, tapi saya haji, saya bertobat tahun 95. Saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ketika itu saya mau bunuh diri, saya merasa hidup saya sudah hancur karena saya mengikuti dunia. Ya, dan akhirnya Tuhan selamatkan saya. Tahun 95 itu saya nggak jadi mati. Puji Tuhan, sebuah pertanyaan muncul di benak saya, apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, siapa dia sebenarnya? Lalu akhirnya saya bilang saya nggak peduli tentang agama, tapi saya pengen kenal Tuhan yang benar. Lalu Tuhan mendatangi saya secara pribadi dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tantangan datang dari pihak keluarga. Papi saya haji, dia marah besar karena dari kecil saya sudah diwanti-wanti nggak boleh berteman sama orang Kristen. Apalagi kalau menikah sama orang Kristen, papi saya bilang lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Dan akhirnya tahun 95 saya terima Yesus, 96 ketahuan. Saya mengalami pertumbuhan iman yang begitu luar biasa ketika saya terima Yesus. Saya baca Alkitab di kamar, kadang di toilet saya baca Alkitab karena ketakutan. Ya, papi saya tidak main-main ancamannya, dan dia punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Ya, dia punya pistol di lemari. Dan akhirnya saya menyembunyikan iman saya 1 tahun, tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dalam aniaya. Ya, aniaya itu bukan hanya bicara saudara mau dibunuh, bukan. Aniaya itu engkau difitnah, itu juga aniaya. Dan akhirnya ketika saya mulai bertumbuh iman saya baca Alkitab 1 hari 6-7 jam. Lalu saya mulai bertumbuh, iman saya ya bertumbuh, karakter saya berubah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus hidupnya pasti berubah. Kalau hidupmu nggak berubah, berarti engkau belum ketemu Tuhan, walaupun engkau Kristen. Kalau hidupmu belum berubah, berarti engkau belum ketemu Tuhan. Ya, orang yang ketemu Tuhan tuh pasti berubah. Lalu akhirnya saya mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa di dalam firman, ya, dan Tuhan itu luar biasa membimbing saya. Tapi singkat cerita ketahuan, saya ngaku di depan keluarga saya bahwa saya mengenal Yesus, terutama depan papi saya. Waktu papi saya mendengar, ya, saya bilang saya sekarang jadi pengikut Kristus. Yang pertama dia ngomong itu, dia bilang, oh ini penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Gimana nggak aneh? Dulu sebelum bertobat pemarah, tukang berantem. Begitu ketemu Yesus, penuh sukacita. Dulu belum bertobat, orangnya ya pelit. Begitu ketemu Tuhan Yesus, jadi pemurah, suka menabur. Dulu ketika belum bertobat, merokok, judi. Ketemu Tuhan Yesus, ya nggak merokok lagi, nggak judi lagi. Aneh enggak? Papi saya berkata, oh ini penyebabnya, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Ternyata karena kamu jadi Kristen. Saya mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Dulu orang tua saya nggak bisa melarang saya. Yang saya pulang malam jam 2 dipukulin, dihajar, biru-biru, babak belur. Apakah besok saya kapok? Enggak, saya pulang jam 3. Saya nggak pernah minta lahir. Kenapa kamu lahirkan saya? Dan akhirnya saya ketahuan, ya, waktu saya ngaku itu, singkat cerita papi saya suruh saya pilih. Kalau kamu nggak bisa kembali ke agama, kamu pergi dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Akhirnya saya tinggalkan rumah tahun 96, ya, setelah banyak proses yang saya alami di rumah. Saya nggak boleh makan di meja makan, saya makan sama pembantu. Nah, setiap kali ketemu saya di rumah, papi saya bilang saya setan. Ya, banyaklah aniaya yang terjadi, tapi saya tetap berdoa, saya tetap lepaskan pengampunan. Dan orang pertama yang harus saya ampuni ketika saya terima Yesus itu keluarga. Karena pengampunan terberat itu adalah mengampuni orang yang terdekat. Kita nggak bakal kepahitan sama sopir truk, kan? Saya nggak pernah layani ada ibu-ibu kepahitan. Ibu kepahitan sama siapa? Sama sopir angkot, Bu. Nggak ada orang kepahitan sama sopir angkot, nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak kenal dekat sama dia. Kita kepahitan sama orang yang dekat. Karena orang yang terdekatlah yang bisa menyakiti. Dan itu adalah pengampunan yang terberat. Tapi saya bersyukur Tuhan melatih saya. Ketika saya terima Yesus, justru pertama kali yang saya harus ampuni itu keluarga sendiri. Saya berusaha untuk melepaskan pengampunan. Dan akhirnya saya disuruh pergi dari rumah tahun 96. Saya tinggalkan keluarga saya. Papi saya bilang, kalau kamu pergi memilih untuk ikut Yesus, kamu pergi dari rumah, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Kalau kamu nggak bawa ijazah, kamu mau kerja di mana, kamu mau makan di mana. Saya pergi dari rumah tanpa bawa ijazah. Kalau orang berkata semua memulai dari nol, saya mulai dari min. Ya, saya nggak bisa kerja di mana-mana nggak ada ijazah. Makanya saya harus jadi YouTuber. Karena jadi YouTuber nggak perlu ijazah.
Ya, tapi Tuhan baik. Akhirnya saya dari kota Poso, saya ke kota Palu. Di sini ada Oneng ya. Ini orang dari Poso, sama-sama kita dari Poso. Ya, dia juga tahu dulu pergumulan saya ya, bagaimana kita sama-sama dulu satu gereja. Ya, akhirnya saya ke kota Palu. Di kota Palu untuk bisa dapat makan, saya tinggal di kos-kosan. Saya punya sepupu, mereka ngekos di satu rumah. Untuk bisa dapat makan dan numpang tinggal gratis di situ ya, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, nyetrika, saya masak. Kadang iblis datang ngomong, goblok jadi Kristen, jadi pembantu. Tapi saya tahu Yesus berkata, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar, kata firman Tuhan. Karena itu hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Tahun 96 saya ada di kos-kosan itu sampai 97. Lalu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Lalu saya memulai perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan. Ya, banyak kali tidak ada harapan rasanya di hidup ini. Saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen. Saya pernah merasakan hidup tanpa ada satu orang pun yang bisa saya taruh pengharap. Dan di situ Tuhan ajar kepada saya untuk hidup hanya benar-benar percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan hidup dipimpin oleh iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, lalu saya mulai ya berjalan bersama dengan Tuhan. Di tempat kos dulu pernah saya berdoa puasa. Tuhan, saya mau cari kerja. Saya sampai kapan hidup seperti ini? Saya dapat penglihatan, saya berdiri satu panggung. Di bawah itu ada puluhan ribu orang. Tuhan berkata, satu saat engkau akan melihat itu terjadi. Kamu berdiri depan mimbar, di bawah itu ada puluhan ribu orang. Dan mereka menantikan kasihku yang aku beri kepadamu. Engkau akan pergi, bangsa-bangsa akan menanti pengajaranmu, pulau-pulau menantikan engkau. Wah, saya terima penglihatan itu dengan sukacita. Ketika saya buka mata, yang saya lihat pakaian kotor di tempat kos, yang saya lihat piring kotor, rasanya sangat berbeda. Tapi saya tetap belajar untuk percaya. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, saya bilang, sampai kapan saya hidup begini? Saya masuk sekolah Alkitab dan saya bilang saya nggak mau menikah. Saya sama Tuhan sudah cukup. Karena dulu sebelum saya masuk ke pelayanan, saya masuk ikut pelayanan di JO Studio di Jakarta, dulu ada di Indonesia. Itu pelayanan doa, dan di situ saya telepon itu di samping tempat tidur saya. Tiap hari saya harus terima telepon ibu-ibu yang menangis karena dipukulin suaminya. Nanti besok saya terima telepon, halo, doakan saya, suami saya nggak pulang-pulang, sudah 1 bulan nggak pulang. Istrinya Bang Toyib, karena suaminya menghilang. Lalu saya melayani banyak persoalan-persoalan rumah tangga. Jadi saya bilang, Tuhan, saya nggak mau menikah. Kalau lihat pernikahan-pernikahan yang seperti itu, ya saya sama Tuhan aja, saya melayani Tuhan aja udah cukup. Saya takut salah menikah. Ya saya bilang saya nggak mau menikah. Lalu dalam pelayanan, ya ternyata Tuhan meneguhkan saya. Tuhan bilang, satu kali saya berdoa, saya dengar suara Tuhan. Ya, kamu nggak bisa kalau tidak menikah. Karena Tuhan bilang, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Lalu saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan mau saya menikah, ya Tuhan kasih saya jodoh. Saya tahu jodoh itu hanya satu, ya, dan saya tahu Tuhan pasti yang beri yang terbaik. Karena saya punya prinsip waktu itu, saya lebih baik tidak menikah daripada salah menikah. Ya, kalau kita menikahnya benar jadi surga, tapi kalau enggak jadi neraka. Saya nggak mau hidup dalam neraka selama saya masih ada di dunia. Jadi saya berdoa, Tuhan, kira-kira jodoh saya ada di mana ya? Lalu saya mulai pelayanan. Saya diutus pelayanan ke Solo. Saya ketemu dengan suami saya di Solo. Ini suami saya, ya, namanya Daniel. Silakan berdiri kali saya biar dilihat saya. Ya, ya, ini suami saya. Ya, karena saya cantik, Tuhan kasih suami yang ganteng. Dan ketika saya ada di Solo, saya ketemu dengan suami saya. Ya, saya bilang, Tuhan, ya kalau memang ini jodoh, bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Saya bilang begitu. Saya tidak mau menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan saya. Karena banyak orang menikah demi memenuhi kebutuhannya, kebutuhan akan seks, kebutuhan akan uang. Kita sudah memulai dengan sesuatu yang salah. Ya, makanya banyak yang hancur keluarga. Ketika suami istri hancur, maka kita akan melahirkan anak-anak yang hancur. Semua salah jalan. Ya, saya bilang kalau saya menikah, Tuhan, maka pernikahan ini adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidupku. Jangan kasih saya jodoh yang menggagalkan rencana Tuhan atas hidupku. Karena saya percaya ada rencana Tuhan atas hidup saya. Makanya waktu itu banyak yang datang. Ada pengusaha datang. Saya bilang berdoa, kalau dari Tuhan nanti pasti kita ketemu. Ada yang datang, silih berganti yang datang. Tapi saya bilang, oh ini bukan dari Tuhan. Karena ya saya nggak mau salah. Saya tahu saya telah ditebus, harganya lunas dibayar. Karena wanita super itu hanya untuk pria super. Akhirnya saya berdoa, ya, lalu saya ketemu dengan suami saya. Suami saya ini orang Solo. Jadi ceritanya kami ketemu di gereja. Dan kayaknya tempat terbaik untuk ketemu jodoh itu memang di gereja.
Ya, kalau ditanya dulu ketemunya di mana? Di gereja dong. Ih, bagus ya. Dan ditanya dulu ketemu di mana? Di Lalu kami memulai pernikahan. Ya, ketika kami memulai pernikahan, saya pikir ketemu suami orang gereja, sama-sama hamba Tuhan. Itu pasti ya kalau berantem, haleluya. Pasti kalau berantem, puji Tuhan. Ya, saya pikir begitu. Saya dan suami memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Dia orang Solo dan saya orang Sulawesi. Ya, Sulawesi itu dari Poso sana. Dari latar belakang budaya yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda. Ya, orang Sulawesi itu kalau ngomong selalu nadanya tinggi. Ya, jadi ngomong biasa kayak marah-marah, padahal tuh nggak marah. Memang biasa ngomongnya seperti itu. Ketemu orang Solo yang ngomong itu selalu nadanya rendah. Iya, saudaraku dan teman-teman semuanya, tadi kita telah mendengarkan bersama kesaksian yang sungguh luar biasa dari Ibu Debbie Bazil, bagaimana dia bisa menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat baginya. Dan teman-teman semuanya, tentunya kesaksian ini sangat memberkati kita semuanya, bagaimana dia bisa menemukan ya bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Selama dia di agama Islam, dia selalu bertanya-tanya siapakah Tuhan yang benar itu, dan akhirnya dia menemukan bahwa di dalam Alkitab ya Yesus dikatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mau katakan bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu, dan tentunya kita sebagai umat Kristen yang baik, kita harus mendoakan yang terbaik buat setiap kita, buat saudara kita ya. Dan kita tahu bahwa Ibu Debbie ini saat ini menjadi seorang pendeta yang cukup terkenal ya, dengan jemaat-jemaat yang sungguh banyak sekali. Dan biarlah diberkati pelayanan ibu ini, dan semua apapun yang dikerjakan biarlah dikerjakan itu untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.